قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Baik para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengawasan rutin setiap malam Kamis, dan mungkin para jamaah semua diparingi sehat, umur panjang, senantiasa dikaruniakan ilmu dan diberi taufik untuk beramal soleh, dan mungkin semuanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas usaha keras untuk hadir dalam pengawasan malam hari ini, dan mungkin kita semuanya berada dalam keadaan selalu diberikan keistiqomahan dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Baik, malam hari ini kita lanjut pembahasan tafsir surah Yasin. Banyak yang mendapat buletin? Kalau ada yang dibawa kokam, buletinnya habis. Berarti tadi kopinya sedikit karena buru-buru. Iya. Nanti insyaallah minggu depan baru saya perbanyak lagi untuk edisi siang ini. Baik, kita kali ini lihat, ini saya sudah kirim lewat HP juga. Nanti bisa dilihat yang punya HP yang biasanya dapat pesan. Nanti masuk di HP-nya. Tak kirim ini. Diumumkan dulu, ini sebelum saya kirim ini. Sabtu, besok Sabtu apa nih? Sabtu Pon, tanggal 13 nih. Tanggal 13 Januari ini insya Allah akan diadakan kembali tabligh akbar, dikarenakan ustadz yang diundang nantinya cuma bisa pada tanggal tersebut. Ya, jadi kita menyesuaikan dengan jadwal ustadz yang ada, yaitu Ustadz Abdullah Zain LCMA, lulusan dari Madinah, dari Purbalingga, insya Allah ngangge basa Jawa. Ya, dengan tema bergotong royong dalam rumah tangga. Gotong royong dalam berumah tangga, biar suami istri di rumah itu akur terus, nggak tukaran, dan tetap langgeng rumah tangganya. Itu nanti temanya seperti itu. Leres apa mboten? Leres nih. Apa ngerapas iki? Kalau rapas ya tak ganti. Pas ya, insyaallah. Jadi silakan hadir, ada berita istimewa. Bapak Ibu bisa lihat di Pak RT di bawah sana, itu sudah ada box berisi telur. Insya Allah akan dibagikan pada tabligh akbar besok. Setiap orang nanti akan mendapatkan satu paket telur berisi 10 butir. Insya Allah untuk 7.000, kalau 7.000 yang hadir, insya Allah semuanya dapat. Ya. Namun dereng mateng. Angel gitu. Dereng mateng iki Bu. Ya si jenengan pokoknya bawa pulang, itu nanti sudah dikemas dan plastik nih, wadah plastik itu ya, sudah dipak satu paket, ini bawa pulang seperti itu. Insya Allah nanti akan diberi yang
Ya selain anak-anak lah, nanti yang dewasa-dewasa insya Allah akan dapat semuanya. Mohon bisa beritahu ke jamaah untuk hadir karena ini amanah juga. Ini berkahnya kemarin saya umroh. Waktu umroh saya ketemu sama juragan ayam petelor saking Jakarta. Ya saya kebetulan juga ngisi di situ rutin. Makanya saya sering bolak-balik Jakarta karena ada donatur-donatur seperti itu. Ustaz, saya baca besok Sabtu ada pengawasan besar ya? Iya Bu, betul Bu. Gimana Ustaz, saya kirim telur? Hah? Kirim telur? Saya kira cuma satu butir gitu. Ya kirim aja Bu, gak apa-apa. Iya nanti saya kasih jamaah, setiap jamaah nanti dapat 10. Wah, gimana bawahnya? Alhamdulillah tadi subuh sudah datang. Berpeti-peti sana di bawah itu bisa lihat itu rumah Pak RT itu full dengan telur. Udah full itu di bawah. Sudah ada buktinya, enggak hoax ini ya. Ini beritanya benar ya. Jadi bisa lihat langsung. Dan insya Allah akan dibagi amanatnya nanti insya Allah pada hari Sabtu pon besok. Nih, insya Allah nih nanti. Saya orang teko ya wes. Oh ya jamnya seperti biasa. Kajiannya bar ngasar, jenengan di sini sudah jam 2 hadir. Soalnya nanti pada ngantri untuk ngambil telur tadi loh itu. Ya. Tapi insya Allah 7.000 itu insya Allah cukup. Berarti 7.000 dikali 10 berapa itu? 70.000 butir loh itu coba. Masya Allah, sedekahnya itu luar biasa coba. Ada lagi satu orang dari dulu jamaah Jakarta terus pindah ke Karangtengah, itu nyumbang snack juga nanti 1.000. Nah, ada yang mau nyumbang lagi monggo? Mau nyumbang lagi silahkan, nanti kita bagi-bagi. Saya cuma nerima aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah bagi semua, bagi yang memberi dan bagi yang menerima insya Allah besok Sabtu pon. Ya baik, kita lanjut pembahasan kita tentang syirik itu jalan kesesatan. Tafsir Yasin ayat 22-24. Monggo dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون لفي ضلال مبين. Mengapa aku tidak menyembah Rabb yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Baik, lihat ayat 22 sampai 24. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Mengapa aku tidak menyembah Rabb, Tuhan yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. A'attakhidhu min dunihi alihah. Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selainnya, itu selain Allah? Iyuridni ar-rahmanu bidurrin. Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku. Ada ayat yang hilang di situ ya. Bidurrin, ya maaf saya campur sama ayat yang lain.
Yuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Maka tidak bermanfaat anni padaku syafaat mereka syai'a sedikit pun. Wala yungkidun. Dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Artinya sembahan selain Allah tidak dapat menyelamatkan orang-orang yang menyembahnya. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku benar-benar berada pada kesesatan yang nyata. Baik, dibaca penjelasan saking ayat, ada penjelasan saking Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menyatakan bahwa siapa yang menghalangi dalam mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah yang telah menciptakan kita dan tidak pantas bagi Allah memiliki sekutu dalam beribadah. Kepada Allah kita kembali. Allah akan membalas jika amalan seseorang itu baik, maka akan dibalas juga dengan kebaikan. Jika sebaliknya amalan jelek, maka akan dibalas juga dengan kejelekan. Baik, lanjut lagi. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan pula bahwa kata tanya yang ada adalah sebagai tanda pengingkaran dan ingin menyatakan bahwa yang dilakukan adalah suatu yang keliru. Ayat tersebut menunjukkan pula bahwa ilah atau sesembahan yang disembah selain Allah, berhala dan lainnya tidak berkuasa memiliki segala sesuatu. Jika Allah menimpakan suatu musibah, maka tidak ada yang dapat mengangkatnya kecuali Allah. Sesembahan selain Allah tidak dapat menolak dan tidak dapat mencegah. Jadinya orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan berbuat syirik berada dalam kesesatan yang nyata. Baik, itu penjelasan saking Ibnu Katsir, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Beliau nyatakan tentang ayat ini. Bapak Ibu-ibu sekalian, kalau kita benar-benar merenungkan surat Yasin, ya, merenungkan surat Yasin. Jadi kan pada hafal surat Yasin buatan? Hafal nih? Hafal? Hafal buatan? Dereng hafal? Kalau pun hafal ya? Amin. Namun kalau ini ya nggak mimpin orang juga, nggak. Ya namun ya hafal. Ya. Saya yakin di sini rata-rata ini hafal surat Yasin. Yang kanan sini hafal, ini hafal. Muka-muka hafal ini. Ini kaum rois hafal. Kalau kita renungkan Bapak Ibu, ini renungkan ayat ini baik-baik, bukan sekedar moco loh ini. Bukan sekedar baca. Kalau jenengan cuma baca, cuma lewat gitu saja, sudah selesai. Nggak tahu ini maknanya apa, kandungannya apa, ya, nggak tahu mau apa yang mau diamalkan. Namun kalau orang renungkan surat Yasin baik-baik, insya Allah dia tidak jadi orang musyrik. Insya Allah dia tidak berbuat syirik. Karena dalam surat Yasin sendiri itu tekankan sekali. Ingat, di sini dikatakan Allah itu pencipta kita. Allah yang menciptakan kita semuanya. Terus kalau Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi nikmat, Allah yang memberi rizki, Allah yang ngatur semua jagat raya, kok kita masih minta-minta pada selain Allah? Kok kita masih tawakalnya itu pada orang pintar? Kok kita mau urusannya lancar itu pakai jimat-jimat, pesugihan, rajah dan lainnya? Ini kan semua jadi rancu ketika dia ingin jadikan Allah itu. Dia yakini Allah sebagai pencipta, sang khalik, pengatur jagat raya, Allah yang paringi rizki. Kok malah kita itu beribadah pada selain Allah? Kan jadi rancu. Kita sudah yakini seperti ini, namun ibadah kita bukan pada Allah. Allah yang beri, coba, Allah yang beri semuanya. Namun kita pasrahnya bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakalnya bukan pada Allah. Kalau orang sudah pakai raja yang kita sering bahas niki kalau belakang saja ini enggak masalah. Main tobat ini.
Kalau kita itu gantungkan hati kita pakai jimat di rumah, ada sesuatu yang disimpan. Ada juga bapak itu simpan dalam dompet itu misalnya. Ada yang punya raja itu tulisan Arab nih, itu disimpan dalam dompet loh. Nggak tahu tujuannya, mungkin biar dompetnya nggak hilang, mungkin uangnya nambah, ya, atau mungkin ada sesuatu apalah biar pekerjaannya lancar. Raja dimasukkan di situ. Hatinya ini bukan bergantung lagi pada Allah. Padahal yang paling rizki sinten? Allah. Yang memberikan kita kehidupan siapa? Allah. Yang memberikan bapak ibu semua apa saja yang digunakan untuk hidup itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun coba lihat, hatinya bergantung pada benda-benda semacam tadi. Wah, aku pengen sugih, jadi simpan ini benda-benda sakti semacam ini. Pernah dengar nggak ada yang punya raja seperti itu, dalam dompet tadi ada jimat? Ada nggak? Banyak apa pernah dengar? Banyak. Mungkin kancane proyek misalnya. Ya. Ada nggak yang pakai susu untuk narik orang lain itu? Ya. Ada yang maaf laki-laki incar-incar wedok, ya, pengen pakai semar-semar apalah, terserah mau jenengan sebut lah. Ya, ini narik seperti itu masuk dalam kategori jimat. Ya, atau yang perempuan tadi, ini biasanya ini kalau jadi janda muda, masih jadi kembang, wah bingin dia itu tetap payu laris, ada sesuatu yang dipakai. Saya nggak tahu pakai apa itu. Ada yang biar nanti ketika dilihat itu apalagi kelihatan cerah, bersinar gitu. Ya. Apa itu namanya? Saya nggak tahu. Saya pernah dengar saya cuma kaget-kaget aja kok bisa kayak gini. Ya. Ada yang pakai kayak gitu. Hatinya tidak bergantung lagi pada Allah. Hatinya sudah bergantung pada selain Allah. Maka Nabi SAW itu pernah mengatakan, man ta'allaqa tamimatan wukila ilaih. Siapa yang pakai jimat-jimat, hatinya Allah akan sandarkan pada jimat tersebut. Kalau Allah katakan akan disandarkan pada jimat tersebut, berarti Allah tidak tolong. Berarti pakai raja tadi, pakai jimat-jimat tadi, pakai semar-semar apa tadi itulah, ya, itu Allah tidak akan tolong. Berarti urusannya nggak akan lancar, malah susah, malah hidupnya jadi susah. Ketergantungan dia pada benda, ketergantungan dia pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Yasin ini menerangkan seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita yakin Allah sebagai Sang Khalik, berarti ibadah kita itu hanya untuk Allah, termasuk ibadah-ibadah yang lahir dari batin. Termasuk ibadah-ibadah yang ada dalam batin itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh kita sampai menggantungkan hati pada selain Allah. Ini diajarkan dalam surat ini. Maka Allah juga katakan di sini. Coba lihat. Iyuridin rahmanu bidur. Coba kalau Allah itu ingin menimpakan suatu musibah. Siapa yang bisa angkat musibah tadi? Allah. Siapa yang bisa angkat musibah tadi? Siapa yang bisa angkat penyakit? Siapa yang bisa mengeluarkan kita dari kesusahan? Allah. Benda-benda tadi tidak bisa mengeluarkan kita dari kesusahan. Namun hati kita selalu bergantung pada benda-benda macam itu. Bapak ibu-ibu, kalau masih ada benda-benda sakti seperti ini, jenengan itu turunkan atau keluarkan. Kalau bisa itu dimusnahkan. Jangan dijual. Ya, misalnya jenengan punya keris sakti, keris. Ya, tahu keris nggih? Kalau kita mau alihkan tuh jadi apa keris itu biar enggak itu lagi, enggak sakti lagi, berarti jadikan apa? Iris berambang. Iris berambang. Ya. Ya misalnya bisa ya monggo silahkan. Namun kalau takut punya macam-macam, patahkan sudah, buang. Yakin bahwasanya Allah yang nanti yang akan punya kuasa untuk hilangkan kita dari berbagai macam musibah, bukan keris-keris sakti semacam itu. Allah yang nanti akan selamatkan kita dari berbagai macam musibah. Gak usah takut kecolongan di rumah, gak usah takut nanti ada pencuri yang masuk.
Gak usah takut ada mara bahaya yang masuk dalam rumah. Allah semua yang nanti akan menyelamatkan kita. Maka sini dikatakan, ya, ayat ini menyebutkan gimana kalau Allah itu turunkan musibah. Siapa yang mau cegah ini? Apakah jimat tadi, raja tadi, keris tadi? Apakah orang-orang pintar yang nanti bisa menyelamatkan itu? Enggak. Benda ini nggak bisa punya kekuatan apa-apa. Mau melawan Allah, mau melawan takdir Allah, mau menentang Allah, nggak bisa. Sampai orang pintar pun, Bapak Ibu, nggak bisa melawan kehendak Allah. Kalau Allah takdirkan seperti itu, sudah selesai. Nggak ada yang bisa menolak. Terus ini idzal fi dhalalim mubin. Di sebelumnya itu dijelaskan tentang kesyirikan. Berarti kalau di sini katakan ini sesungguhnya, ini sesungguhnya yang pertama. Satu, idzal fi. Dalam bahasa Arab, fi itu ada di depan, berarti menunjukkan juga makna takkid. Artinya sesungguhnya juga. Sesungguhnya dua kali. Dhalalim mubin. Pakai kata mubin lagi. Kesesatan yang nyata. Jadi di kalimatnya itu, sungguh dia sesat, sungguh dia sesat, sungguh dia sesat. Sampai dijelaskan semacam itu. Berarti orang yang berbuat syirik bukan berada di jalan yang lurus, bukan dapat keselamatan, namun dapat kesesatan. Enggak selamat. Namun jalannya jadi apa? Sesat. Ya, dia tidak selamat. Namun jalannya jadi sesat. Sesatnya di dunia nantinya, lebih-lebih lagi di akhirat mendapatkan siksaan yang pedih di neraka. Dan orang yang berbuat syirik, syiriknya syirik akbar, khalidina finnar. Syiriknya syirik besar, itu akan kekal dalam neraka. Baik, sekarang kita lihat pelajaran dari ayat. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semata, mentauhidkan Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Jadi kalau Allah yang menciptakan kita sekalian dengan penciptaan yang sempurna, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan kita fi ahsani taqwim dengan bentuk yang sempurna. Berarti hanya Allah saja yang kita ibadahi. Minta doanya minta pada Allah. Mau susah minta doanya pada Allah. Tawakalnya, tawakal penuh juga pada Allah. Rasa harapnya, rasa harap penuh juga pada Allah. Rasa takutnya, takut penuh juga pada Allah. Istighosahnya, ketika musibah turun, ingin musibah itu diangkat, berarti istighosahnya juga pada Allah. Tidak boleh minta pada selain Allah. Tidak boleh dengan kita itu menyajikan sesuatu pada selain Allah untuk mengangkat musibah kita. Nanti akan saya jelaskan terakhir. Kalau kebiasaan orang musyrik dulu di masa silam loh itu. Mereka itu kalau susah baru nanti mereka beribadah pada Allah, minta tolong pada Allah, berdoa pada Allah, tidak minta pada selain Allah. Mereka khalis fil ibadah, mereka nanti mengikhlaskan ibadahnya. Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum musyrikun. Ketika orang-orang musyrik itu mereka berada di tengah lautan, sudah mau kena musibah besar, mau tenggelam, kapal mereka itu mau hancur, mereka kemudian pasrah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, minta tolong pada Allah, hanya pada Allah saja, tidak minta tolong kepada penguasa laut, minta tolongnya pada Allah. Falamma najjahum ilal bar, ketika mereka itu diselamatkan sampai ke daratan, baru ketika selamat mereka dalam keadaan senang, baru mereka itu berbuat syirik. Sekarang kita lihat lagi yang kedua, yang Maha Pencipta. Yang Maha Pencipta tentu lebih pantas diibadahi dan disembah. Yang Maha Pencipta lebih pantas diibadahi dan disembah. Allah yang menciptakan apapun lebih pantas diibadahi dan disembah. Maka kalau gampangannya kita mau minta pada siapa? Lihat, benda kecil itu dia bisa ciptakan atau tidak? Contoh misalnya, kalau kita mau minta pada sesuatu, coba lihat, dia punya kuasa apa? Apakah dengan lalat saja dia bisa ciptakan? Kalau nggak bisa, berarti dia nggak punya kemampuan apa-apa. Untuk ciptakan yang kecil saja nggak bisa, apalagi untuk menciptakan yang besar atau mengabulkan doa tadi, tidak bisa. Maka yang menciptakan kita itu lebih pantas untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk disembah. Yang ketiga, kepada Allah lah kita akan kembali. Setiap amalan kita yang baik maupun yang buruk
akan dibalas, termasuk jika kita berbuat syirik dengan menyekutukan Allah. Pokoknya amalan baik itu nanti akan dibalas. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, maka dia berada di tempat yang radiyah, yaitu berada di surga. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sedangkan dia kalau beratnya itu malah yang dominan kejelekan, kebaikannya itu kurang, maka tempatnya itu adalah hawiyah, yaitu neraka. Apalagi orang berbuat syirik. Bapak ibu orang berbuat syirik itu ada dua kemungkinan di sini. Kalau itu syirik besar, khalidina finnar, kekal dalam neraka. Dosa ini dibawa sampai mati, dia tidak akan keluar dari neraka. Kecuali kalau dia bertobat ketika dia hidup. Tadi ya. Tadi pakai jimat apa tadi? Tadi tak sebut tadi apa? Raja misalnya nggih. Raja. Jenengan pakai raja misalnya, terus sekarang tobat. Alhamdulillah kalau sudah tobat selesai. Masalahnya sudah selesai itu. Namun kalau ini nggak tobat sampai mati, masuk dalam ayat ya, yaitu Allah katakan innallaha la yaghfiru wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang dibawa mati. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang dibawa mati, dan akan mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Contoh misalnya, ada yang dia itu bertauhid lah, namun maksiatnya tetap jalan. Pernah ada kisah seseorang yang ini dikenal dalam hadis di tokoh. Dia itu kalau catatan dosanya, bapak ibu, satu catatan dosanya itu dibentangkan, dia catatan dosanya itu dibentangkan, itu dibuka sejauh mata memandang, semua penuh dengan kejelekan. Maka ketika di sidang Allah tanya padanya, kamu ingkari nggak ini catatan ini semuanya? Enggak, saya tidak ingkari, catatan itu betul. Terus kamu tidak ingkari sama sekali ini, kamu tidak yakin ada satu kebaikan pun? Enggak, saya rasa nggak ada kebaikan saya. Ternyata dibuka ada satu kebaikan dia, dan ini mungkin tidak dimiliki dari yang lainnya. Dia punya satu kartu ampuh yang itu dikenal dengan kartu bithaqah yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Maka ditimbang tadi dosanya yang begitu banyak, terus ditimbang dengan la ilaha illallah fil mawazin, yaitu di dalam timbangan, daun timbangan. Maka ketika itu la ilaha illallah ini lebih berat daripada tadi dosa-dosa yang tadi dibentangkan sejauh mata memandang. Berarti dia jadi orang yang selamat. Catatannya apa di sini? Dia punya dosa, namun dosa ini ada, tapi dia tidak berbuat syirik pada Allah. Dia tidak berbuat syirik pada Allah. Kalau tidak berbuat syirik pada Allah, selamat. Akan selamat. Namun kalau berbuat syirik pada Allah, walaupun jenengan punya amalan, sholat, Ramadan, puasa, zakat, 1 miliar, haji, penglima misalnya, umroh setiap tahun, ya. Namun syirik dia berbuat, dia malah jadi dekotnya ini berbuat syirik ini, besarnya coba, ya. Mau dia punya amalan apapun, bapak ibu tidak dianggap sama sekali, tidak dianggap sama sekali. Yusyrik billah, faqad harama alaihi jannah. Siapa yang berbuat syirik pada Allah, maka diharamkan baginya untuk masuk surga. Sulit untuk masuk surga, bukan sulit, tidak bisa masuk surga dikarenakan ada perbuatan syirik. Maka banyak mohon pada Allah supaya diselamatkan dari perbuatan syirik, supaya mati husnul khatimah, itu selamat dari kesyirikan. Karena kalau kita tidak selamat dari syirik, kita akan sulit sekali untuk masuk surga. Mungkin Allah menjauhkan kita dari perbuatan syirik dan juga debu-debunya, dan Allah juga menyelamatkan keluarga kita sekalian dari perbuatan syirik yang ada. Terus yang berikutnya, setiap muslim harus meyakini rububiyah Allah. Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki dan pengatur jagat raya. Harus juga beribadah kepada Allah semata. setiap muslim yang meyakini rububiyah Allah, harusnya digantikan, yang meyakini rububiyah Allah, yaitu Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur jagat raya, yang
mengatur laut Jawa ya Allah, yang mengatur laut selatan juga Allah, yang datangkan gelombang yang ngatur juga Allah, yang datangkan, yang memberikan rezeki kepada kita juga Allah, yang menurunkan hujan juga atas kuasa Allah. Maka kalau Allah kita yakini seperti ini, Allah yang memberikan rezeki semuanya, maka Allah lah yang pantas kita ibadahi. Artinya rububiyah, tauhid di sini ini namanya tauhid. Pembagian tauhid menurut para ulama ada disebut tauhid rububiyah. Kita mengakui Allah sebagai pencipta. Maka konsekuensinya kita juga harus beribadah pada Allah, meyakini tauhid uluhiyah. Terus yang kelima, segala sesuatu selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, tidak bisa memberi dan menerima, tidak bisa menghidupkan dan mematikan serta membangkitkan. Coba doa yang kita baca pada sholat hampir sama dengan kalimat ini. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a, ya Allah tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi kalau Allah itu takdirkan kita dapat rezeki, nggak usah khawatir mau ada 1000 orang yang halangi pun tetap kita akan mendapatkan rezeki. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi kalau Allah itu katakan tidak boleh. Kita mau kerja rezeki mati-matian, mau kerja mati-matian dulu 24 jam. Namun Allah takdirkan kita nggak dapat rezeki, Jadi semua atas kuasa Allah. Allah yang mani, Allah yang menghalangi, Allah yang mu'ti, Allah yang memberi. Allah yang menghalangi, Allah yang memberi. Jadi mintanya semuanya pada Allah. Ya, mintanya harapnya untuk masalah rezeki semuanya pada Allah. Termasuk juga yang punya kesusahan dalam masalah utang juga misalnya. Ya, itu juga harap jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keenam, tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Ini juga dalam masalah syafaat, kita itu bisa dapat syafaat kalau dapat izin setelah Allah itu mengizinkan. Jadi minta syafaat itu pada Allah, bukan pada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kalimat yang keliru, wahai Nabi, wahai Rasulullah, berilah syafaat kepada kami. Nabi SAW tidak bisa memberikan syafaat kecuali kalau Allah izinkan. Jadi nggak boleh datang ke kubur Nabi minta syafaatnya dari Kanjeng Nabi. Minta syafaat dari siapa? Allah. Jadi doanya harusnya, ya Allah kami mohon syafaat Nabimu pada hari kiamat nanti. Ya Allah kami mohon syafaat Nabimu pada hari kiamat nanti. Mintanya pada Allah untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, bukan mintanya pada Nabi Muhammad SAW. Beda kalimatnya. Karena yang punya kuasa penuh pada syafaat itu Allah. Walillahi syafa'atu jami'ah. Allah yang punya kuasa mutlak untuk memberikan syafaat. Allah izinkan dulu, Allah ridhoi dulu, baru nanti orang itu dapat syafaat. Terus yang ke-7, orang yang berbuat syirik berada dalam kesesatan yang nyata. Orang yang berbuat syirik berada dalam kesesatan yang nyata, serba bingung, jalannya juga dia nggak tahu jalan ini yang ditempuh ataukah tidak. Karena apa yang diminta juga banyak, dia ikuti keinginan masing-masing. Sesuatu yang disembah. Mungkin orang pintar yang ini, yang A ini kasih syarat seperti ini, yang B kasih syarat beda lagi, yang C kasih syarat beda lagi. Pengen sugih dengan orang yang ini syaratnya beda, yang ini beda lagi. Yang ini minta kepala kerbau, yang ini minta kepala kambing, yang ini cuma ya sudahlah ayam saja nggak apa-apa. Beda-beda. Orang yang berbuat itu serba bingung. Saya mau nurut ini. Namun kalau kita beribadah pada Allah, hanya meminta pada Allah, berarti cuma cari ridhanya Allah saja. Kalau sudah pas kita dapat ridhanya Allah, selesai. Tahu itu Allah ridhoi gimana? Lihat tuntunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sesuai dengan tuntunan, nah itu Allah ridhoi. Kalau Allah tidak tuntunkan itu atau Rasulullah SAW tidak tuntunkan itu berarti Allah tidak ridhoi. Ya? Sehingga ibadah itu mesti pakai tuntunan. Tidak bisa sembarangan.
beribadah. Mau zikir, mau dijaharkan, mau dilirikan, pakai tuntunan. Kapan Nabi SAW jahat, kapan Nabi SAW lirik? Mau berdoa, ya kita mau berdoa, doanya bagaimana? Pakai tuntunan Nabi SAW. Di antara tuntunan Nabi, baca sholawat dulu sebelum minta doa. Ya, baca sholawat dulu sebelum minta doa. Disebutkan dalam suatu riwayat, seseorang yang berdoa tidak pakai sholawat, doanya itu tertahan, nggak diangkat sampai ke langit. Makanya kalau kita mau berdoa, minta pada Allah, ya Allah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, puji Allah dulu, terus sholawat, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad, ya Allah, berikan sholawat kepada Nabi kami Muhammad, sudah, lalu masuk dalam inti doa. Ada tuntunannya. Kalau pakai tuntunan berarti Allah ridhoi, selamat. Terus yang berikutnya, Kalimat kepada Allah lah kita akan kembali menunjukkan bahwa ini adalah bentuk menakut-nakuti kepada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, setelah sebelumnya disebutkan kalimat dorongan untuk beribadah kepada Allah semata. nah tadi disebutkan kalimatnya wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kita nanti akan dikembalikan. Ini untuk menakut-nakuti. Hati-hati loh, kamu berbuat syirik, kamu akan kembali pada Allah. Kalau kamu kembali pada Allah, akan dituntut, ditanya apa yang telah kamu itu perbuat. Akan dituntut, akan ditanya amalan apa yang telah kamu itu perbuat. Terus yang berikutnya, Ayat-ayat ada yang menyebutkan suatu hukum dibarengkan dengan taklil atau alasan. nah lihat ayat ini, coba lihat. Kenapa sembah Allah? Ya, kenapa kita beribadah kepada Allah saja? Karena Allah yang menciptakan kita. Ya, kenapa kita menyembah Allah saja? Karena Allah yang menciptakan kita. Maka disebutkan kenapa? Ya, ada jawabannya. Ada jawabannya disebutkan dalam ayat itu. Kenapa nggak minta kepada selain Allah? Karena mereka kalau datang musibah tidak bisa menghilangkan musibah tadi. Ada diberikan taklil, diberikan alasan. Oh, ini kelemahannya di sini, alasannya disebutkan. Maka hukum-hukum dalam syariat kita, Bapak Ibu, kadang disebutkan ini hukum, ini sebabnya. Ini hukum, ini apa? Sebabnya atau alasannya. Kadang dalam hukum sholat disebutkan nanti hikmahnya itu apa. Contoh misalnya, ba'da subuh dan ba'da kasar itu nggak boleh sholat sunnah. Ba'da apa? Subuh kalian kasar, gak boleh sholat sunnah. Nah, misalnya bapak, kalau nganggur, orang gawian, ya wes sholat, tapi bernasar, gak boleh. Walaupun bilang puasa gak ada gawian, masa dilarang sholat? Ya dilarang sholat, gak bisa. Apa hikmahnya? Disebutkan dalam hadis, kalau itu mendekati matahari itu tenggelam, muncul dua tanduk setan. Dan ada yang beribadah kepada setan ketika itu, menyembah matahari. Maka tidak boleh beribadah dekat-dekat situ, karena apa? Ada yang beribadah kepada matahari, baik ketika terbit maupun tenggelam. Sehingga orang Islam dilarang beribadah ketika matahari terbit dan tenggelam. Tunggu dulu meninggi. Kalau tenggelam berarti tunggu tenggelamnya sempurna. Ada sebabnya disebutkan. Ada hukum, ada sebabnya. Ini sebabnya seperti ini, alasannya. Karena Nabi SAW sebutkan seperti itu. Terus selanjutnya, Kejelekan tidak disadarkan kepada Allah. Adapun kalimat Allah menginginkan kemudaratan maksudnya adalah masyiah, iradah kauniyah, yang pasti terjadi kalau Allah berkehendak namun tidak menunjukkan Allah mencintainya. Sedangkan jika ada suatu yang baik, maka itu terjadi karena kehendak Allah yang menunjukkan cinta, disebut iradah syar'iyah. Contoh, setan itu diciptakan berdasarkan iradah kauniyah, kehendak Allah yang pasti terjadi. Ada orang yang beriman terjadi berdasarkan iradah syar'iyah, kehendak Allah yang didasarkan cinta. Namun tidak semua jadi beriman. nah lihat, ini saya jelaskan. Saya kasih contoh saja. Setan itu ada. Ada setan enggak? Ada. Allah ciptakan setan atau tidak? Iya. Sekarang, apakah Allah ridho? Maksudnya Allah cinta pada setan? Enggak. Namun
pun sudah diciptakan. Ini sesuatu yang jelek. Jadi kalau sesuatu yang jelek, ya kita katakan iya itu Allah ciptakan, namun tidak Allah cintai. Sama, kok di muka bumi ini ada orang jahat, ada orang baik. Kok nggak semuanya baik? Ya kan? Kok nggak semuanya baik? Kok nggak semuanya sholat saja? Kok Allah itu nggak adil? Kok ada yang sholat, ada yang nggak sholat? Yang nggak sholat tadi, iya itu masuk kehendak Allah. Namun ingat, tidak Allah cintai. Jadi sesuatu yang terjadi itu belum tentu Allah cintai. Namun kalau itu dalam kebaikan, ibadah, ketaatan, kita sholat. Kita sudah sholat isya tadi, nggih. Nah itu namanya Allah sudah takdirkan kepada kita. Dan itu Allah cintai. Itulah yang disebut iradah syar'iyyah. Namun kalau Allah tidak cinta dan itu terjadi, itu disebut dengan iradah kauniyah. Jadi ingat, sesuatu yang jelek itu ada hikmah-hikmahnya. Allah itu ciptakan, Allah itu jadikan, Allah ciptakan, itu terjadinya itu ada. Contoh, kita kenapa dapat musibah? Ada yang mau protes dapat musibah? Ada yang mau protes, Allah itu nggak adil, Allah itu menyiksa saya, Allah itu menzalimi saya. Ada yang pernah mengatakan kayak gitu? Berarti dia nggak sabar. Apa sih kami di sini? Ya ini memang kehendak dari Allah. Pasti terjadi. Saya diperintahkan untuk sabar. Saya terima saja. Kalau saya tidak sabar, Allah tidak cinta kepada saya. Nah, sebaliknya kalau dia sikapi, saya menerima tadi, saya bersabar, saya mau mengimani takdir, maka jadilah iradah syar'iyyah. Sudah terjadi, kamu sabar, berarti Allah cinta dengan kesabaranmu. Jadi sesuatu yang jelek memang ada hikmah-hikmahnya, nanti Allah itu ciptakan, namun tidak menunjukkan Allah itu ridhoi, Allah itu cintai. Terus yang ke-11, Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Maha Penyayang. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Maha Penyayang. Terus 12, Orang yang berbuat syirik punya alasan untuk mendapatkan syafaat dari makhluk yang mereka sembah. orang yang berbuat syirik punya alasan untuk mendapatkan syafaat dari makhluk yang mereka sembah. Artinya di sini orang yang berbuat syirik selalu cari-cari alasan. Saya ingin dapat syafaat mereka. Saya ingin dekat pada Allah. Dan perbuatan mereka yang berbuat syirik tadi tidak diridhai oleh Allah. Terus 4 kaidah memahami syirik. 1. Orang musyrik juga mengakui tauhid rububiyah, Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, dan pengatur alam semesta. Namun ternyata itu tidak cukup memasukkan mereka dalam Islam sampai mereka mentauhidkan Allah dalam ibadah. Orang musyrik mengakui tauhid rububiyah. Orang musyrik itu yakini Allah itu pencipta, Allah yang paling rizki, namun tidak cukup. Ternyata mereka menyembah selain Allah. Jadi keyakinan mereka itu yang jadikan mereka itu musyrik. Karena apa? Mereka beribadah kepada selain Allah, walaupun mengakui Allah sebagai pencipta. Kaidah yang kedua, ini ingat kaidah ini dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba'. Ini saya ringkas-ringkasnya. Yang kedua, Orang musyrik tidaklah meminta kepada sesembahan mereka secara langsung, namun mereka menjadikan sesembahan itu sebatas sebagai perantara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dan sebagai pemberi syafaat. ya, kalau ada kubur tiang soleh yang sudah mati, wali yang sudah mati, boleh gak datangi kuburnya minta-minta situ? Tidak. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Orang musyrik punya alasan kayak gini, Bapak Ibu. Mereka kan lebih dekat kepada Allah. Mereka juga yang nanti beri syafaat kepada kami. Terus kenapa kami itu dilarang untuk minta-minta di situ? Alasan ini Bapak Ibu sama seperti alasan orang musyrik di masa silam. Dulu mereka juga alasannya sama. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Itulah sebab mereka itu jadi berbuat syirik. Jadi nggak boleh orang yang datang ke kuburan punya masalah apapun ya, walaupun punya utang 1 miliar. Punya utang 1 miliar? Pengen punya utang 1 miliar? Pengen? Nggak usah, nanti stres gantung diri. Bahaya.
walaupun punya seperti itu susahnya, dia tidak boleh datang ke kuburan, minta lewat kuburan ini, sampaikanlah hajat-hajat saya kepada Allah. Nggak boleh. Karena dalam kubur pun tidak bisa menyampaikan pesannya kepada Allah. Dia menganggap itu lebih dekat kepada orang itu supaya dekat kepada Allah, nggak benar alasannya. Kalau mau berdoa, berdoalah pada Allah langsung. Nggak perlu datang-datang ke kuburan, walaupun itu kuburan yang soleh. Minta doa pada Allah langsung. Doanya di mana kalau gitu? Di kuburan apa di masjid? Di masjid. Kita itu sudah malas ke masjid, datangnya minta ke kuburan, padahal di tempat yang paling membuat kita dekat kepada Allah itu di masjid, bukan di kuburan. Kuburan asalnya itu bukan tempat untuk ibadah. Kuburan itu bukan tempat untuk ibadah, kecuali kita ke situ datangi kubur, kemudian ziarah kubur, mendoakan orang yang sudah mati supaya selamat, boleh. Seperti doa ketika ziarah kubur gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Kemudian mintakan ampun dan ampunan untuk orang yang berada dalam kubur tadi yang telah mati. Kemudian yang ketiga, orang musyrik memiliki sesembahan yang beraneka ragam, sehingga yang disebut kesyirikan bukan hanya perbuatan menyembah patung atau berhala. Menyembah orang soleh juga termasuk kesyirikan. menyembah yang soleh, ada kuburnya, orang soleh itu diagung-agungkan yang sudah mati tadi yang dalam kubur, itu juga termasuk syirik. Bukan hanya syirik itu menyembah patung, menyembah berhala. Kalau zaman sekarang seperti itu, kuburnya dibuat super istimewa. Ya, apalagi itu kubur tiang soleh. Jadi kan kalau mau tahu, ya kawan-kawan lah. Insya Allah mudahkan rezeki semuanya bisa umroh dan yang lima umroh ya. Itu biar tahu kubur itu kayak gimana coba di Arab sana. Kubur maupun sampai raja pun bapak ibu sampai raja. Jadi kan bukan raja kan? Ya, ini raja ini punya harta ini triliunan. Kuburnya masya Allah cuma dikasih batu. Nggak ada pakai kijing, nggak ada pakai atap-atap istimewa, nggak ada sama sekali. Kubur cuma seperti itu. Ini raja ini loh. Ya, ini raja. Kita sudah kere, banyak utang, kuburnya masya Allah luar biasa. Keramik, rumahnya orang nganggo keramik. Di atap istimewa, rumahnya atapnya bocor-bocor. Coba lihat dia kan, coba lihat kubur sana itu nggak ada kayak gitu. Kalau ini kan nggak percaya omongan saya ini, pergi sana lah, bayar sendiri. Kalau nggak percaya saya ngomong gitu. Waktu jalannya jamaah itu, bapak ibu lihat sampai kanan itu kuburnya orang-orang kalau mati. Kalau sekarang kalau di Mekah meninggal dunia itu nggak bisa kubur kecuali tempat itu. Nanti semuanya di situ lah. Pada itu bolak-balik orang mati nanti dikeluarkan lagi yang sudah kering, ganti lagi main batu, cuma dikasih batu aja. Sama juga dengan kuburan baki juga, kuburan para sahabat juga sama juga. Jadi kan dengan para sahabat apa istimewanya? Ya, dengan sahabat Nabi kita sholatnya bolong-bolong, subuhnya malas tangi, iya toh? Sahabat itu semangat sekali, kuburnya cuma dikasih batu. Gak ada istimewa-istimewanya loh ini. Coba lihat sampai seperti itu. Ya. Terus yang keempat, orang musyrik. Orang musyrik pada zaman ini lebih parah daripada orang musyrik pada masa silam. Nah, orang syirik zaman now itu lebih parah daripada zaman dulu. Buktinya apa? Ada 9. Bacakan maksudnya di semua ada 9. Di bawahnya syirik zaman now. Syirik zaman now dibanding zaman dulu. Nah, syirik zaman now dibanding zaman dulu. Sama seperti emak-emak, ibu-ibu zaman now dengan zaman dulu ya beda. Nah, zaman sekarang gimana ibu-ibu? Lebih bagus apa zaman dulu? Yang lebih taat ibadah sih kan? Zaman sekarang apa zaman dulu? Nah, zaman dulu. Ya, zaman sekarang ya kayak gitu ibu-ibu. Coba lihat kalau keluar rumah di mana coba? Bajunya you can see apa nutup aurat? You can see, ya, gratis, tis. Ya, dia pakai jaga sekali aurat.
Nggak buka-buka sembarangan auratnya. Kita itu buka atas, buka bawah, pakaian mestiran juga. Masih sih kayak gitu. Lagunya diabang. Padahal bertani, bapak botek juga lihat. Botek sekarang kan kayak gitu kan? Ini juga kita bahas sirik sekarang. Coba lihat sirik zaman sekarang ini, lihat dibanding zaman dulu. Satu, Orang musyrik pada masa silam melakukan kesyirikan pada saat lapang saja, sedangkan pada saat susah mereka beribadah hanya kepada Allah. Adapun orang musyrik pada zaman ini syiriknya pada saat susah maupun saat lapang. mau kena banjir bandang, banjir besar, kali oyo meluap, ya berbuat syirik pada Allah. Mau tidak dapat musibah juga berbuat syirik juga pada Allah zaman sekarang. Mau kena gempa bumi, mau tsunami datang, minta tolongnya pada selain Allah. Beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu orang musyrik zaman dulu ya tobat langsung ketika dapat musibah. Langsung tobat. Tobatnya gimana? Ya Allah tolonglah saya, selamatkanlah saya. Mereka tidak kembali ke patung-patung mereka enggak. Kalau zaman kita gimana? Susah senang, yo sami. Iya toh? Enggak. Susah senang, mau susah sampai susah sekalipun, mau mati semuanya. Sudah mau sekarang coba. Mau tsunami, mau datang tsunami besar, mau datang pokoknya minta tolong pada selain Allah. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, selamatkanlah kula. Syekh Abdul Qadir Jailani itu sinten? Ya ada yang minta tolong seperti itu. Yo Allah, yo kan kok ada. Ada nggak pernah dengar Syekh Abdul Qadir Jailani? Pernah ya? Iya. Padahal itu yang soleh loh itu. Ulama besar itu. Dan orang-orang itu memperlakukan dia nggak adil. Kok minta-minta tolong pada Syekh Abdul Qadir Jailani? Atau Syekh Abdul Qadir Jailani nggak pernah ngajar seperti itu. Terus yang kedua, Orang musyrik pada masa silam beribadah kepada orang-orang soleh dari golongan para malaikat, para nabi, dan para wali. Saat ini orang-orang musyrik malah beribadah kepada orang-orang yang paling fajir, gemar bermaksiat, padahal mereka mengetahui hal itu. nah contoh, pernah dengar ada kiat-kiat pesugihan itu datangi sebuah gunung. Gunungnya terkenal sekali. Ya, begitu gunungnya terkenal sekali, datang ke situ ternyata contoh dulu ya, ceritanya ini katanya ada yang pernah lakukan mesum di situ. Oh, ngerti berarti. Akhirnya biar cepat sugih, cepat kaya, datangi tempat tersebut, lakukan mesum juga sama. Betul nggak Pak ini cerita saya? Betul nggak? Ya mudah-mudahan jenengan nggak lakukan, tobat, tobatan nasuha. Kalau pernah seperti itu nggak benar ini. Coba lihat, dulu masih mending mereka menyembah orang soleh. Sekarang yang diikuti apa coba? Orang yang mesum yang diikuti, coba lihat. Ya, iya kan? Nih, masih mending dulu orang soleh yang diikuti, orang soleh yang diibadahi. Masih mending sekarang mau dia mau tukang mabuk, ya, mau dia itu tukang selingkuh. Kalau sudah dikatakan punya kesaktian diikuti. Itu rusaknya syirik zaman sekarang loh ini. Ya, betul apa betul nih? Tobat ya Allah, terimalah tobat-tobat kami ya Allah. Yang ketiga, Orang musyrik pada masa silam meyakini bahwa mereka menyelisihi dakwah Rasulullah SAW. Adapun orang musyrik pada zaman ini malah merasa berada di atas jalan Rasulullah SAW. berbuat syirik malah menganggap paling benar. Orang yang nggak berbuat syirik, kamu salah jalan, sesat kamu. Ya kan? Malah yang nggak berbuat syirik dituduh sesat. Dia yang berbuat syirik, saya berada di atas sunnah Nabi SAW. Ada nggak seperti ini? Wah, dia nganggap ikuti tuntunan, padahal dia lah yang jadi orang yang mengisi tuntunan Nabi SAW. Yang keempat, Orang musyrik pada masa silam menjadikan sesembahan mereka
sebagai perantara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dan sebagai pemberi syafaat. Adapun orang musyrik pada masa kini malah menjadikan sesembahan mereka itu sebagai pihak yang diminta secara langsung. Mereka menganggap sesembahan itu mampu mengabulkan doa. Ya, datang ke kubur tadi, minta langsung pada penghuni kubur. Kalau dulu penghuni kubur yang sudah mati ini cuma jadi sarana mendekatkan diri pada Allah. Namun sekarang minta langsung ke kuburan. Ini terjadi ketika anak-anak itu mau ujian akhir nasional, UAN. Ada cerita kayak gini, dia minta langsung ke situ, bukan mintanya pada Allah. Masih mending orang musyrik dahulu, cuma menjadikan saja ini sebagai sarana mendekatkan diri pada Allah. Sekarang minta langsung pada kubur. Yang kelima, orang musyrik pada masa kini menganggap bahwa ibadah kepada orang soleh termasuk bentuk menunaikan hak orang soleh tersebut, dan tidak beribadah kepada orang soleh termasuk bentuk penghinaan mereka. Hal ini tidak ditemukan pada orang musyrik sebelumnya. Nah lihat, kalau orang saat ini orang solehnya benar-benar diagungkan. Karena ada cerita di Mesir, ini diceritakan oleh Menteri Kerajaan Saudi Arabia, Syekh Saleh Al-Sheikh. Ketika beliau menjelaskan kitab Qailul Arba, beliau ceritakan ada seorang supir ketika itu, dia punya keyakinan khusus. Pokoknya kalau masuk di situ harus agungkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Hati-hati kalau kamu nggak nyebut nama itu. Maka ada orang yang ini harus ngaji, harus paham, ya, numpak taksi tadi, kemudian jalan. Ayo Pak, nyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya nggak mau. Ayo Pak, nanti saya celakain kalau Bapak nggak nyebut dia. Minta tolong pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia tetap nggak mau juga orang itu. Dia terus minta tolong terus sampai dia bilang, ya Syekh Abdul Qadir Jailani selamatkanlah saya, ya Syekh Abdul Qadir Jailani selamatkanlah saya. Terus dia bawa mobil. Ternyata sampai ke tempat tujuan juga ya nggak ada apa-apa. Ya. Ini bukti bahwasanya orang soleh ini diagungkan secara berlebihan, ya, diminta secara berlebihan. Mereka menganggap super istimewa orang soleh. Makanya Bapak Ibu perlu pahami baik-baik. Nabi SAW sudah ingatkan kita, jangan sampai bersikap berlebihan pada tiang soleh. Kita pada tiang soleh cukup ambil ilmu dia yang penuh berkah, ambil ilmunya saja. Dari sisi zat tubuhnya itu nggak berpindah, apalagi setelah dia itu mati. Kalau dia mau memanfaatkan doanya, minta pada orang soleh tadi untuk didoakan, dia minta pada Allah. Pernah dilakukan oleh para sahabat pada Nabi SAW, boleh. Namun kalau sudah mati tidak boleh. Namun ini pelajaran penting, kalau di dunia pun ini jangan bersikap berlebihan. Contoh saja di sini Bapak Ibu, kita kadang melihat sebagian jemaah itu ngalap berkah dengan bekas minum. Jadi apa? Rebutan. Pernah lihat kayak gini? Itu sikap berlebihan sekali. Sekarang saya balik nanya, apa bedanya air liur orang soleh mati dengan air liur kita coba? Kalau sama-sama orang sikatan, iya Pak. Nah, apa dia itu bau mulutnya seperti minyak kasturi? Wangi sekali, iya gitu. Iya, orang sikatan mau tetap. Gak pernah pakai siwak, gak pernah sikatan, itu tetap. Ini kayak apa lagi kan? Rokok. Nambah lagi dia sudah tarik ini terus. Jangan kalau saya itu gak mau itu, ya Allah, ternyata tidak di dalam ini. Gak ada bedanya Bapak Ibu. Apa istimewanya? Gak ada. Kalau untuk Nabi SAW iya. Kalau untuk Nabi SAW iya. Ini kan kalau berkah kalau Nabi SAW masih hidup boleh. Hanya kekhususan bagi Nabi kita Muhammad SAW, tidak bagi orang-orang saat ini. Terus nomor 7, nomor 6. Syirik yang terjadi pada masa silam adalah syirik pada uluhiyah. Sedangkan syirik yang terjadi pada masa kini adalah syirik dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Sekarang syirik zaman sekarang ini sudah sampai pada taraf tidak mengakui pencipta itu Allah, tidak mengakui Allah yang memberikan rezeki. Sudah sampai pada taraf itu. Beda dengan zaman dulu yang masih mengakui Allah sebagai pencipta pemberi rezeki. Yang ke-7.
Orang musyrik pada masa silam tidaklah meyakini ada yang menguasai dan mengatur jagat raya selain Allah. Adapun orang musyrik pada saat ini meyakini bahwa selain Allah ada yang berkuasa dan mengatur sebagai tempat. Ada yang mengatur sebagian laut, ya. Kalau keyakinan orang saat ini, ada yang ngatur nggak? Ada yang punya keyakinan kayak gini nggak? Ada. Yang ngatur laut selatan ada nggak? Ada yang punya keyakinan nggak? Ada. Kalau orang musyrik dulu masih mending, dia pokoknya yakin yang ngatur laut pun itu Allah. Yang ngatur laut pun itu Allah. Mau gelombang apapun, pokoknya Allah itu yang ngatur. Kalau sekarang datang gelombang besar, besok dikasih tumbal. Betul nggak? Tumbalnya apa? Kepala kebo. Harganya pindah. Kebo sama? Ya Allah, 20 juta cuma dibuang-buang. Kepalanya saja lagi, ya Allah. Ya, ini syirik zaman sekarang ini. Kalau dulu mereka terpakini yang menguasai laut siapa? Allah. Namun sekarang bagian-bagian bumi tertentu itu ada wali-wali khusus, orang-orang khusus, makhluk-makhluk khusus yang menguasai, atau jin-jin khusus yang menguasai. Kalau ini tidak pernah diyakini oleh orang-orang musyrik di masa dulu. Terus yang ke-8, Orang musyrik pada dahulu masih mengagungkan syariat Allah. Contoh, mereka mau bersumpah dengan nama Allah. Adapun orang musyrik pada masa kini tidak mengagungkan Allah dan syariatnya sama sekali. kalau orang musyrik saat ini sama sekali tidak mengagungkan syariat. Kalau dulu masih bersumpah dengan nama Allah. Terus yang terakhir, Orang musyrik pada masa silam mengharap kepada sesembahan mereka agar urusan dunia mereka ditunaikan. Adapun orang musyrik pada masa kini bukan meminta untuk urusan dunia saja, namun juga untuk urusan akhirat. kalau orang musyrik saat ini minta dunia sekaligus minta surga. Minta dunia sekaligus minta surga pada sesembahannya. Jadi kesimpulannya, syirik zaman now lebih parah dibandingkan zaman dulu. Mungkin Allah selamatkan kita dari kesyirikan dan senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah ke jalan yang lurus. Baik, mungkin sedikit pertanyaan saja sebelum saya tutup. Ada pertanyaan, monggo. Kertas mampu langsung. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ya, Mike di sini. Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang sholat, Ustaz. Saya pernah singgah di satu masjid. Itu ketika sholat asar itu imamnya membaca surat Al-Fatihah dan suratnya dikeraskan, Ustaz. Dan di samping kanan dan kiri saya itu ketika waladhdallin itu mereka mengucapkan amin. Sedangkan saya diam saja gitu. Dan yang saya tanyakan, apakah sholat saya itu sah atau Sholat yang sisa. Dia cuma menyelisih saja karena harusnya tidak dijaharkan, namun dijaharkan. itu sebaiknya di saat ditegur atau gimana, Ustaz? Ya, diingatkan saja Pak, sesuai tuntunan sholat zuhur kalian asar itu sir nggak jahar. Namun Ada satu lagi, Ustaz. Ya. Beberapa hari yang lalu saya juga singgah di suatu tempat dan saya nggak sengaja itu melihat kalender, Ustaz. Kalendernya itu ada gambar kayak raja gitu, dan di bawahnya itu juga ada hadis yang menyebutkan kurang lebihnya bagi siapa yang memajang raja itu jelas seperti itu. hadisnya palsu, hadisnya cuma untuk pengaris saja. Biar rajanya palu. Yaitu penyebar hadis tersebut tuh sejak Dia berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak benar. Soalnya mengingatkan beliau, soalnya beliau juga Masih kenalan dekat nggak? dekat, Ustaz. Nah, kalau Tapi kenalan dekat saya- diingatkan.
masalahnya suatu saat tuh dulu pernah ngeliatkan tentang patung gitu Ustaz, dipajang di tempatnya, di rumahnya gitu. Oh, kalau gitu suruh ngaji besok malam Kamis sekolahan. Rumahnya jauh Ustaz. Hah? Rumahnya Atau lihat di video itu nanti ada iso langsung. Insyaallah Ustaz. Iya, itu usah pakai alasan jauh. Masa ini wes video langsung bisa keluar langsung. Yang penting punya paketan pulsa. Iya tak? Mohon doanya juga Ustaz biar beliau juga. Iya, mudah-mudahan diberi taufik dan hidayah dan meninggalkan kesyirikan. Baik, apa yang disebut dengan nubuat dan berikan contohnya? Ini apa sih dimaksud nubuat di sini? Saya takut saya jawab ini nggak pas nanti. Apa ini? Ada yang nanya langsung tadi nubuat. Apa yang dimaksud dengan iyafah dan tarak? Iyafah dan tarak ini nanti masuk dalam masalah jimat-jimat kalau nggak salah, atau dalam masalah ramalan nasib. Tetap tidak boleh untuk ramal nasib. Apakah berdoa di kubur termasuk sesuatu yang dilarang? Karena doa termasuk ibadah, dan ibadah di kubur tidak diperbolehkan. Ibadah dimaksudkan sini sholat di situ, nganggap lebih bagus baca Al-Quran di kubur daripada di tempat lain. Nazar di situ, menyembelih hewan di situ daripada tempat lain. Kalau dia nganggap lebih afdal di kubur, nggak benar. Namun kalau dia baca doa untuk orang yang dalam kubur supaya selamat dari siksa kubur, dosa-dosanya diampuni, betul. Boleh. Ada tuntunan. Namun kalau dia minta kepada penghuni kubur, syirik. Nggak boleh. Teman saya suami istri. Keduanya bekerja di lembaga pemerintah dengan gaji yang cukup. Saya pernah bertanya sudah daftar berangkat haji apa belum? Jawabnya belum daftar. Saya sarankan agar segera mendaftar haji biar tidak masuk dalam golongan yang kufur nikmat. Bagaimana sikap saya tersebut Ustaz? Dia diajak untuk haji. Namun kalau daftar sekarang nunggunya 18 tahun. Ada yang super cepat, ONH plus, nunggunya 7 tahun. Ada yang super cepat lagi, daftar sekarang, berangkatnya tahun ini juga, namun harganya super mahal. Berapa harganya mau tahu? 255 juta. Nanti kursinya kosong, jadikan daftar langsung berangkat juga sekarang. Namun langsung cash, nggak boleh ngutang, langsung berangkat. Ingin? Ya, jual motornya, jual mobilnya, jual rumahnya, baru berangkat haji. Pulang haji, bapak. Yang penting ya soal haji. Terus Pak Mustaqim nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyebutkan minum sisa air pelayan soleh. Tapi kalau orang yang soleh itu mendoakan atau membaca doa di air itu kemudian diberikan pada orang yang sakit. Oh, betul sama. Bukan termasuk Ruqyah itu beda. Ruqyah itu maca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bukan bawa di sini. Saya nggak akan kayak begitu. Nggak ada. Kalau mau minta langsung minta didoakan sudah selesai. Gak usah ada perantara-perantara. Ini nggak ada. Udah minta pada dia, Pak, jenengan umroh Pak, oh ya doakan saya nggih. Ya, sudah didoakan sana sudah. Nanti insya Allah. Itu. Ya, bos itu perantara-perantara. Terima kasih. Assalamualaikum Bon, warahmatullahi gitu. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi besok Sabtu. Pon, ingat ya pengawasannya bar ngasal langsung di lapangan ini.
namun nanti sebelumnya diarahkan hadir biar bisa ngantri tadi. Apa tadi? Nanti biar fasilitasi. Nah, berapa janjinya? Dan kita juga menjadi semua yang dipahami selamat sampai ke rumah dan Allah senantiasa memberikan keberkahan. Hati-hati di jalan dan kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.